Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kita di buku Fathul Qarib Al-Mujib, masih di bab tentang nafaqatul aqarib. Kewajiban kita, ada 3 kelompok yang harus kita nafkahi. Yang pertama adalah kerabat kita, al-qarabatu. Yang dimaksud dengan kerabat adalah orang tua kita dan anak-anak kita. Jadi kalau kita punya orang tua, itu kewajiban kita menafkahi. Itu kemarin sudah sampai di sini. Nafaqatul al-umudaini minal ahli wajibatun lil walidina wal mauludina. Al-umud di situ yang dimaksud adalah ibu dan bapak kita, orang-orang tua kita. Dzukuran kanu au inatsan, ittafaqu fid din, seagama atau beda agama. Fa'ammal walidan, kewajiban kita menafkahi. Fa'ammal walidun, kewajiban kita menafkahi orang tua. Wa in alau, terus ke atas. Tajibu nafaqatum bisyartaini. 1, kita harus menafkahi orang tua kita kalau orang tua kita miskin, al-faqr. Yang kedua, az-zamanatu ay al-faqr wal junun. Zamanah itu artinya orang ini sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Maka saat itu kita berkewajiban memberi nafkah sama orang tua. Maka tolong lihat orang-orang tuanya yang sudah lanjut usia. Kalau dia sudah, mohon maaf, tidak punya penghasilan lagi, fisiknya juga sudah lemah, antum berkewajiban menafkahi mereka. Kalau antum tidak menafkahi mereka, antum berdosa. Ya, tolong lihat lagi orang-orang tua kita. Kalau dia sudah lanjut usianya, sudah tidak mampu lagi untuk menafkahi dirinya, fisiknya juga sudah lemah, itu kewajiban kita selaku anaknya untuk menafkahi mereka. Wajib itu hukumnya. Kemudian yang selanjutnya, amal mauludun. Al maulud ini artinya anak-anak kita, terus ke bawah cucu kita, cicit kita. Fatajibu nafaqatuhum bi thalathati syurut. Jadi kalau menafkahi orang tua itu syaratnya 2. 1, dia memang miskin, nggak punya penghasilan lagi. Kedua, fisiknya sudah lemah. Kewajiban menafkahi anak atau terus ke bawah cucu, cicit dan selanjutnya. Syaratnya 3, al-faqru was-saghiru awil faqru waz-zamanatu awil faqru wal junun. Yang pertama, anak kita masih kecil. Kedua, memang anak kita miskin. Masih kecil atau miskin. Antum punya cucu. Antum punya cucu nih. Orang tuanya udah nggak ada. Tapi ketika orang tuanya dulu masih hidup kaya raya, dia udah masih kecil nih, antum tidak berkewajiban. Sebab apa? Syaratnya 2, dia fakir, dia masih kecil. Kalau dia sekedar kecil, peninggalan orang tuanya masih bisa dipakai. Jadi ini kewajiban kakek. Al-faqr wa saghir. Yang kedua, al-faqr wa zamanah. Al-faqr wa zamanah, lumpuh atau maksudnya tadi tidak punya kemampuan, fisiknya itu lemah. Dia miskin, fisiknya juga lemah. Nah, ini kewajiban kita menafkahi anak atau cucu kita. Yang ketiga, al-faqr wal junun. Udah dewasa, umurnya sudah lanjut, tapi otaknya nggak ada. Ya Allah, almarhum al-maghfurlah guru kami Kiai Mahrus Amin itu sayang banget sama anaknya, namanya Muhammad Najih, di pesantren. Dia diuji dengan kondisi anaknya, tapi sayangnya subhanallah, anaknya itu meskipun usianya sudah lanjut, tapi anaknya ini termasuk kriteria yang ketiga ini, al-junun. Tapi sayangnya setengah mati dia. Orang Kiai Mahrus itu, dia bilang ini lahan pahala saya. Kalau tidak salah, anak itu udah sakit. Kalau selang-selangnya itu dicabut,
lewat pakai alat bantu. Jadi masih bernapas. Tapi kalau itunya dicabut lewat sekian lama, Kiai Ma'ruf nggak membiarkan dia dicabut selangnya, karena saking sayangnya sama anaknya. Meskipun anaknya kalau dihitung-hitung usia sudah lanjut. Itu lahan pahala. Maka sekali lagi, semua kita menginginkan anak kita kan sempurna. Tapi kalau ada anak kita ada kelainan-kelainan, jadikan itu lahan pahala buat kita semuanya. Jangan pernah disesali. Itu kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya ulangi sekali lagi, nafkah terhadap anak atau mungkin cucu atau mungkin cicit, syaratnya itu ada 3. 1, dia masih kecil, dia miskin, itu pertama. Yang kedua, dia fakir, meskipun sudah dewasa dia fakir, tapi dia tidak punya kemampuan atau lemah fisiknya, tidak punya kemampuan apa-apa, dia juga masih wajib kita memberikan nafkah. Yang ketiga, meskipun dia dewasa, tapi kalau dia fakir, dia tidak punya akal, itu kewajiban kita semuanya. Yang lanjut, yang ketiga, yang kedua, milkul yamin. Milkul yamin itu artinya budak kalau dulu. Ini kelompok kedua yang harus dinafkahi. Nafaqatu ar-raqiq. Kalau dulu itu budak. Kalau sekarang mungkin antum punya pembantu rumah tangga, antum berkewajiban memberikan dia nafkah. Saya kadang-kadang nggak tega kalau misalkan ke mall atau ke swalayan, majikannya itu makan dengan anak-anaknya, kemudian pembantunya itu nggak diajak makan. Nggak tega saya. Pernah kan lihat antum gitu? Iya, dia pada makan, tapi pembantunya nggak diajak makan. Kita takut dosa. Mungkin dalam hati, ya Allah, gue ngiler bener tuh, gue juga pengen makan seperti itu. Oh, dosa kita tuh takut begitu. Hati-hati itu ya. Ini nafaqatu raqiq. Kalau dulu raqiq itu budak, kalau sekarang mungkin pembantu. Wal bahaim. Bahaim itu binatang ternak yang kita miliki. Ya Allah, ini di rumah saya sebetulnya udah nggak tapi suka. Gara-gara dulu anak dengan istri saya miara kucing, mohon maaf, pupnya itu buang airnya di mana-mana. Saya kesel bener dulu. Nah, sekarang ya mungkin dilatih, dibikinin ada pasiran gitu. Kamu tahu nggak itu? Itu biayanya ya Allah gede juga. Ada aja kadang-kadang kayak orang. Istri saya sama anak-anak saya sayang banget itu sama kucingnya yang 2 biji itu. Dibawa ke dokter. Ya, kayak orang aja dah. Dikasih obat, kasih vitamin. Waduh, kata saya. Mahalan dia sama orang. Subhanallah. Ini antum yang punya binatang-binatang itu di rumah, hati-hati. Itu kewajiban itu. Ada burung, hati-hati burung tuh. Ada burung yang nggak boleh airnya habis dikit aja. Burung berkicau itu biasanya kalau airnya habis saja, antum lambat, mati dia. Ini dosa ini. Jangan main-main untuk miara binatang. Hati-hati. Ini kewajiban kita memberi nafkah kepada budak atau pembantu atau binatang yang kita pelihara. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Faman malaka raqiqan, yang memiliki, kalau dulu itu budak, mau abdan, mau amatan, mau ammah mudabbarah, umma walad, ini semuanya jenis-jenis budak. Au bahimah, bahimah itu binatang ternak atau binatang kesayangan. Wajaba alaihi nafaqatuhu fayut'imu raqiqahu min ghalibi quti ahlil balad. Jadi kalau kita punya budak, kasih makannya juga makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk sekitar, atau paling tidak antum makan apa di rumah kasih makan dia.
Jangan antum makan enak, dia nggak makan enak, hati-hati tuh. Wa min ghalibi udmihim, al-udmu itu artinya lauknya. Ini yang punya pembantu di rumah jangan membeda-bedakan. Ya Allah, ngeri kita. Takut-takut dia nanti kepengen banget dengan lauk yang kita masak, nyatanya dia nggak pernah merasakan nikmatnya lauk tersebut. Wa min ghalibi udmihim biqadril kifayah, sesuai dengan kemampuan. Wa yaqsuhu min ghalibi kiswatihim, kasih dia pakaian dari pakaian yang biasa di tengah masyarakat dipakai. Wala yakfi fi kiswati raqiqi satrul awrah, jangan mentang-mentang katanya raqiq budak kita atau pembantu kita, yang penting nutup aurat. Jangan lu antum mau lebaran beli pakaian, beliin juga pembantu antum, beliin. Kalau antum misalkan pakai baju almia, ya beliin dia pakai almia biar dia girang. Iya, biar dia girang. Ini nggak cukup katanya membelikan pakaian asal sekedar menutup aurat, layak fikirnya. Wala yukallafuna minal amal ma la yutiqun. Kalau kita punya binatang yang memang kita pekerjakan atau pembantu yang kita pekerjakan, tidak boleh membebani mereka dengan pekerjaan yang mereka tidak kuat. Fa idza istamala al-malik raqiqahu naharan arahahu lailan. Kalau dia pergunakan atau dipekerjakan di siang hari, malamnya istirahatkan. Jangan siang kerja, malam kerja, ya Allah, nggak tega kita. Wa aksuhu, begitu sebaliknya. Wa yurihuhu saifan waqtal qailulah. Kalau di dual Arabia waktu saif itu musim panas. Kalau sudah musim panas, isya antum keluar itu sudah jam 10. Keluar isya udah jam 10 malam. Tapi subuhnya 3:30 udah subuh, bisa-bisa udah siang. Sekarang kan subuh masih makin kesini nih kita. Jam berapa sekarang subuh? 4 udah 8 sekarang. 4:08 udah. Berarti udah makin cepat. Nah, kalau udah musim panas di dual Arabia yang saya alami, keluar isya itu udah jam 10. Keluar isya udah jam 10. Tapi paginya lebih pagi, jam 3:30 bisa jadi udah udah subuh. Berarti kan malamnya memang pendek. Nah, ini hati-hati kalau kita punya pembantu dan lain sebagainya nih. Ada di sana itu ada saif, musim panas. Kalau musim panas capek dia, maka beri waktu dia qailulah. Qailulah itu waktu untuk tidur sejenak di siang hari. Qailulah biasanya antum melakukannya kapan? Yang paling afdal sebelum zuhur. Biasanya kita qailulahnya ba'da zuhur. Qailulah itu sebelum zuhur, supaya begitu kita bangun untuk sholat zuhur fresh, ibadahnya juga makin khusyuk. Kita mah enggak. Biasanya kita qailulah ba'da zuhur. Enggak. Ini. Wala yukallifu dabatahu aidan ma la tutiku hamlahu. Jangan membebani binatang peliharaannya. Kalau dulu misalkan unta atau mungkin himar, dengan sesuatu yang tidak mampu untuk dia bawa. Hati-hati. Antum punya binatang apa di rumah yang mungkin antum pekerjakan, ini nggak boleh dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Yang ketiga, yang harus dinafkahi istri kita. Nafaqatu az-zaujah al-mumkinah min nafsiha wajibah. Menafkahi istri yang dapat mengatasi dirinya. Maksudnya beraktivitas sendiri. Ini beda nanti kalau istri kita sudah tidak mampu apa-apa. Ala zauj. Walamma ikhtalafat nafaqatu az-zauj bisababi hali az-zauj bayyana al-musannif wa hiya muqaddaratun. Ini kan beda-beda. Kita semuanya ekonomi kita nggak sama nih. Di antara kita mungkin pagi daging, siang daging, malam daging, ada. Iya. Tapi kan di luar sana kan ada juga yang enggak.
Maka ngasih nafkah kepada istri itu bayyanal musannif dengan kata-kata muqaddarah. Muqaddarah itu artinya sesuai dengan kemampuan dia, takdirnya kemampuannya berapa. In kana az-zawj musira, kalau suaminya mampu kaya, kayak siapa Senaim kalau di sini? Kayak Dedi. Kayak Dedi katanya. Kalau kaya dan itu sehari wa yu'tabaru yasaru bitulu'i fajri kulli yaum. Dihitung orang itu kaya kapan? Kalau waktu fajar dia masih punya sejumlah harta untuk menafkahi istrinya. Maka ngasih makannya buat sehari semalam 2 mud. Kalau kaya 2 mud. 2 mud, 1 mud itu 4/5 liter. Enggak sampai 1 liter. 2 liter lah. Ya 2 liter lah katakan. Kalau kaya siapin makanan pokoknya itu 2 liter. Nanti ada macam-macam nih. Min ghalibil qut, dari makanan pokok yang beredar di tengah masyarakat. Mayoritas masyarakat tersebut apa? Nanti ada lagi yang tengah-tengah, dalam ekonominya pertengahan. Itu 1 mud setengah. Tapi ada lagi nanti yang di bawahnya lagi, yang miskin. Itu makanan pokok yang harus disiapkan buat istrinya itu 1 mud. Beda-beda nanti. Itu ada yang 2 mud. Siapa di sini yang 2 mud? Angkat tangan. Yang 1 mud setengah ada. Wa yajibu minal udmi wal kiswati ma jarat bihil ada. Lauknya juga begitu. Lauknya yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Kalau di sini nanti disebutkan di sini. Ini kalau di Dual Arabiyah, zaid artinya minyak kacang, sayrod minyak wijen, juben. Juben itu keju, itu makanan mereka. Nah, kalau di kita apa kira-kira makanan kita? Pagi apaan? Singkong, nasi goreng. Siang, nah, itu harus dipikirkan katanya. Jadi pakaiannya al-udmu itu lauknya. Al-udmu wal kiswatu majalat bihil ada. Saya nggak baca, ini panjang lah ini. Wa in kana mu'siran, kalau orangnya nggak mampu nih, kalau orang yang nggak mampu 1 mud min ghalibil qut. Wa ma ya'tadimu bihil mu'sirun, apa yang dijadikan lauk di tengah-tengah keluarganya yang miskin tersebut. Ini udah nanti ada 3 bagian ini tergantung dari kemampuannya, termasuk pakaian-pakaiannya. Dari sutra katanya, dari al-katan. Katan itu sutra yang bukan terbuat dari ulat sutra, tapi dari misalkan serat-serat benang dan lain sebagainya. Selanjutnya wa mimman kana mimman yaqdumu mislah. Nah, kalau antum mampu jadi carikan pembantu, cariin pembantu. Ini ada kata-kata wa in kanat mimman yukhdamu mislaha fa alaihi iqdamuha. Kalau dia memang butuh khodim, ya carikan khodim. Nyatanya mengurus anak itu berat ya. Dia nyuci juga, dia apalagi sekarang musim-musim online. Dia nyuci juga, dia masak juga, ngajarin anak juga. Saya nih bapaknya nih, dari pagi sampai siang kadang-kadang cuma di depan laptop aja. Saya nggak membayangin itu istri saya. Dia harus nyuci kadang-kadang, dia harus cuci piring, dia harus masak. Anaknya yang masih punya anak kecil juga SD, waduh macam-macam. Kalau memang dia butuh pembantu, ya carikan pembantu. Ini ada kata-kata wa in kanat mimman yuqdamu mislaha fa alaihi iqdamuha. Bihurah orang merdeka atau budak, mustajara kita mupah orang. Au bil infak. Nah, ada lagi. Ini ada kata-kata au bil infak ala man sahiba az-zaujah min hurah. Istri kita sering kesepian, padahal anak belum punya, cuma ngurusnya laki doang. Tapi dia butuh teman, cariin.
Itu bukan bini. Mau bini aja bukan bini ini. Jadi kalau dia butuh teman, man sahiba az-zaujah, menemani bini. Mungkin kita udah berkeluarga, udah sekian lama, penghasilan cukup, tapi bini belum punya anak. Kerja juga kan sekarang mungkin ya nggak terlalu berat ya kalau belum dia punya anak. Dan apalagi sekarang tinggal mau masak, tinggal online, GoFood macam-macam. Istri ente itu butuh teman, cariin teman buat menemani dia. Kalau perempuan ya perempuan lah. Tapi kalau misalkan dia butuh teman luar dalam, nah itu baru nemenin dia, nemenin kita juga gitu maksudnya. Itu yang tadi itu boleh juga. Dan istri yang begitu tuh cepat masuk surganya tuh. Itu man sahiba az-zaujah min hurratin wa in ahsara binafaqatiha. Nah ini mohon maaf, orang perempuan kalau suaminya itu nggak bisa mengasih nafkah, dia boleh melakukan fasakh. Dulu ketika dia kaya 2 mud, lama-lama kekayaan yang merosot 1,5 mud, lama-lama tinggal 1 mud, lama-lama setengah mud, capek bininya. Bolehkah dia minta fasakh? Boleh. Tapi kalau dia bersabar katanya lebih bagus. Boleh. Dulu sebelum kawin gagah suaminya. Mohon maaf, lama kelamaan kalau istilahnya kuplek, ya, hajatnya tidak terpenuhi. Boleh perempuan itu minta fasakh, nggak apa-apa. Ya mister, boleh. Fasakh itu bukan talak ya. Kalau talak itu masih bisa rujuk. Kalau fasakh udah habis, selesai, bubar, rumah tangga kita bubar. Perempuan yang minta bisa? Boleh. Yang nggak boleh perempuan itu minta pisah sama suaminya atau minta ditalak sama suaminya tanpa sebab. Ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin. Perempuan mana saja meminta talak kepada suaminya tanpa sebab, itu yang nggak boleh. Padahal suaminya qoma bil huquqiz zaujiyah, sudah melaksanakan hak-hak istrinya, baik yang zahir maupun batin sudah dipenuhi. Cuma lantaran istrinya ikut reoni, hati-hati katanya. Reoni yang sekarang, reoni itu dari reoni kadang-kadang bisa keterusan itu. Iya. Apa namanya, CLBK, apa, cinta lama bersemi kembali. Itu ujung-ujungnya begitu. Sekali lagi, kalau istri misalkan suami sudah tidak punya kemampuan untuk menafkahi, istri boleh melakukan fasakh, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sabar, dia itu lebih bagus. Kalau dia sabar, dia lebih bagus. Ini ada kata-kata. Begitu juga kalau wa kadzalika in a'sara bis shadaq qabla dukhul. Udah nikah, tapi mas kawinnya belum dibayar. Begitu dia mau menggauli istrinya, bayar dulu mahal gua. Enak aja lu. Kata, belum mampu. Tapi ini udah kagak kuat nih. Nah, pisah boleh, nggak apa-apa. Pisah gara-gara itu dilihat bahasanya. Wa kadzalika lidzaujah, boleh istri itu minta pisah, bubar hubungan suami istrinya. In aksar, kalau suaminya itu kesulitan bisoda, mahar qabla dukhul. Ya kalau udah dukhul sih ya bodo amat lu, ntar jadi dah. Itu kan, nah ini qabla dukhul, dia minta dulu, bayar dulu. Dia kagak punya kemauan, aduh gua belum punya duit, entar dah bulan depan. Ya itunya juga entar bulan depan. Nggak dikasih. Ini begitu. Jadi
perempuan boleh melakukan fasakh karena suami tidak punya kemampuan. Jadi nggak apa-apa melakukan fasakh itu kalau suaminya tidak punya kemampuan atau dulunya mampu lalu kemampuannya hilang. Tapi katanya yang bagus, senang sama-sama, susah juga sama-sama. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Apa? Bininya kok sabar. Apa Dia berkaitan dengan menafkahkan anak. Contoh misalnya saya orang kaya gitu kan, punya anak 3 gitu. Terus anak itu sudah nikah semuanya. Nah itu dari antara anak-anak saya itu kemampuannya berbeda gitu ya. Sampai anak itu dalam cucu saya itu pendidikannya itu terbengkalai, bukan nggak begitu terbengkalai lah, sedang-sedang saja. Apakah saya sebagai orang tua masih punya kewajiban nggak atau seperti apa itu? Sampai batas mana gitu? Ya, tadi ada itu al-mauludun itu anak. Wa in safula terus ke bawah berarti cucu. Antum punya anak 3, tiga-tiganya sudah berkeluarga sekarang. Tapi dari 3 ini nasib orang kan memang beda-beda. Ternyata ada cucu antum minim banget, rizkinya ditakar oleh Allah. Wa man qudira alaihi rizqunya ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum juga berkewajiban. 1, dia masih kecil. 2, orang tuanya tidak punya kemampuan. Fakat bantuin boleh. Terus kalau sekiranya saya udah nggak ada gitu misalnya, dan sebentar itu sebentar harta maksudnya kewarisan belum diberikan. Kadang-kadang orang sekarang tuh karena mungkin ada orang tuanya 100 bulan masih ada, atau ibunya kadang-kadang sakit sampai menunggu si orang tuanya sampai meninggal gitu kan, sampai mau mengasih cucunya, kadang-kadang nanti kakak sekandung sendiri kadang-kadang suka berseberangan untuk nggak setuju katanya. Itu kan masing-masing anaknya katanya. Ini terjadi banyak sekali di masyarakat seperti itu. Nampak di orang kaya gitu ya, tapi cucunya itu terlantar. Baik. Sekali-sekali. Ini kesalahan kita. Seharusnya ini mitos-mitos yang sebetulnya nggak perlu terjadi di tengah masyarakat. Lu kuburan babak masih merah udah ngurusin warisan. Salah tuh ngomongan begitu, salah. Semakin cepat warisan diselesaikan semakin bagus. Jadi bukan aib. Justru kasus-kasus waris itu muncul ketika tidak dibagi dengan segera. Udah punya anak, ntar mak kita belum masih ada, akhirnya nggak dibagi-bagi. Padahal anaknya di situ seharusnya dia sudah menikmati, tertahan cuma karena ibunya. Nggak, sekarang bagi. Kalau dia meninggalkan istri, dia meninggalkan anak, istrinya itu dapat 1/8. Bagi dia. Ibu ini jatah ibu. Itu tidak berdosa kita mengatakan begitu. Lu emak masih hidup udah bagi-bagi warisan. Nggak ada gitu. Warisan itu dari siapa? Dari bapak antum. Dia meninggalkan sesuatu. Selesai, kalau udah kumpul sama saudara-saudara. Nih, bapak punya ini. Meskipun belum tuntas nih kita bagi dah. Lu ntar dapat segini. Sesegera mungkin. Yang ini kita jual kan nggak gampang, nggak apa-apa nanti dilambatin jualnya, ditunggu sampai terjual. Tapi yang bisa dibagi-bagi. Jadi itu mitos, nggak benar. Kuburan babak masih merah, lu udah pada ribut sama warisan, nggak benar. Semakin cepat warisan dibagi semakin bagus. Saya bilang kasus-kasus waris justru muncul ketika ditunda-tunda. Padahal dia seharusnya sudah menikmati. Zolim itu yang nahan-nahan. Dan tidak ada kata-kata, mak kita masih hidup, masa lu udah tega mau bagi-bagi warisan. Enggak, mak kita kasih jatah dia 1/8 dari peninggalan suaminya, karena suaminya meninggalkan anak. Sebaiknya begitu. Dan jangan sekali-kali main-main dengan warisan. Antum main-main dengan warisan. Ini yang saya pernah dan sering saya saksikan. Orang yang curang dengan warisan, bukan cuma nanti di akhirat, biasanya di dunia udah kelihatan. Kalau orang curang dengan warisan, lebih baik kalau dia bicara warisan, jangan sampai hak saudara antum termakan sama antum. Mendingan lebih baik punya antum termakan sama orang. Jangan sampai harta atau milik keluarga termakan sama antum. Mendingan lebih baik antum termakan oleh mereka.
Yang benar mah a'ti kulladzi haqqin haqqah. Semuanya diberikan sesuai dengan hak. Itu yang terbagus. Kelihatan begini kan, kalau dulu tuh Mumparoh ini kurang gitu dijabarkan gitu kan. Katanya yang namanya ustaz sendiri gitu sama saudaranya kurang jelas. Misalnya ya dianggap guru dah, itu dia punya saudara dua perempuan, bukan dikasih 200 meter. Ada yang cuma sawah sepetak gitu. Sedangkan dia tuh Apa adanya? masih bisa dapat 200 meter. Ya subhanallah. Cucunya. Wah. Dari kakeknya. Padahal cucunya kagak dapat dari kakek. Jadi ukuran tanah itu kurang lebih 3.000 meter. Itu sudah dapat buat cuma 200 meter. Salah. Nggak benar. Faraid itu Ya. saya lihat di situ. Antum kurang ini. ya berbicara faraid, lihat surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 108, ayat 176. Itu An-Nisa. 75% kasus waris ada di An-Nisa 11, 12, 176. Hampir semua kasus waris sudah termaktub di sana. Nah, itu kesalahan memang. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayyi fa in kunna nisaan fawqa sanatayn. Itu ada semuanya di situ. Nggak boleh tuh. Jadi Apalagi bahasanya begini tak, anak perempuan ayo cukup sama. nggak bisa, nggak boleh. Nggak. Apalagi dia mengerti hukum. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kalau ada orang tahu ilmunya, dia tidak mengamalkan, dia akan disiksa sebelum penyembah berhala itu disiksa. Hati-hati. Kalau sampai kan ibunya masih ada, nggak dibagi. Sampai ibunya akhirnya meninggal, kan bagian ibunya mesti dibagi gimana? Bagi lagi juga. Ya bagi lagi. Ibunya seharusnya kalau dia dapat segini, tapi belum dibagi-bagi, dia meninggal. Nah ini nanti diwariskan lagi ke anak. Bagi lagi. Bagi lagi. Bagian dia tuh. Bagian ibu yang tadi 1/8 itu. Dan sekali lagi jangan main-main sekali lagi dengan waris. Di dunia hati-hati. Di dunia aja udah kelihatan lah orang kalau main-main dengan waris. Bahaya. Anda bilang bahaya. Kalau tadi ibu tadi sudah meninggal, haknya belum diberikan, dia sudah meninggal berarti harus diberikan lagi. Jadi begini, kalau seseorang meninggal, dia punya ibu, dia punya anak 3. Maka ibunya nih, istrinya almarhum dapat 1/8. Katakan ini jatah dia, tapi belum dibagi-bagi. Nah, satu saat dia meninggal. Yang ini kalau masih ada anak, apalagi anak-anak laki, jatuhnya semuanya ke anak. Kecuali dia nggak punya anak laki nih, dia punya saudara, bisa jadi saudaranya dapat dari yang 1/8 ini. Dia punya suami kaya, dia meninggal dapat 1/8. Kalau dihitung 10 miliar, tapi dia punya anak laki-laki yang 10 miliar nggak akan jatuh kemana-mana, jatuhnya ke anaknya. Tapi anaknya melulu perempuan. 2 misalkan, yang dari 10 miliar 2/3-nya jatuh ke anak perempuannya, yang 1/3 jatuh ke saudara-saudara dia. Karena dia masih punya saudara, kecuali tadi. Makanya kalau ada keluarga punya anak laki, harta orang tua antum nggak kemana-mana, jatuhnya ke anak. Gitu ya. Nah, cukup kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.